Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang hipotensi atau tekanan darah rendah. Oke baik, sebelumnya sudah pernah mendengar tentang darah rendah atau hipotensi? Sudah sih, tapi ya penjelasannya lagi nih. Oh, belum mengerti tentang hipotensi lebih jelas. Oke baik. Ini saya akan memberikan penjelasan tentang hipotensi. Langsung saja kita masuk pada pengertian. Jadi hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90 per 60 mmHg. Jadi hipotensi umumnya tidak berbahaya dan dapat dialami oleh siapa saja. Namun pada beberapa orang hipotensi dapat menyebabkan pusing dan lemas. Tapi kalau hipotensinya berkepanjangan itu juga bisa menyebabkan ancaman jiwa seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada penyebab hipotensi. Jadi tekanan darah rendah ini disebabkan oleh yang pertama karena kehamilan. Jadi tekanan darah selama masa kehamilan itu akan menurun seiring berkembangnya sirkulasi darah dalam tubuh ibu hamil. Kemudian konsumsi obat-obatan tertentu. Jadi ada obat-obatan tertentu yang dapat menurunkan tekanan darah, ya, seperti obat-obatan furosemid, kemudian levodopa dan sildenafil. Nah itu bisa menurunkan tekanan darah, ya, akibat daripada pengurangan jumlah cairan dalam tubuh, ya. Nah ini kalau pengurangan konsumsinya secara berlebihan ini dapat memicu tekanan darah rendah. Nah kemudian yang ketiga karena ketidakseimbangan hormon. Jadi beberapa penyakit seperti diabetes mellitus, kemudian penyakit tiroid, ini menyebabkan penurunan kadar hormon dalam darah yang berdampak menurunnya tekanan darah. Jadi ada hormon-hormon tertentu yang berfungsi sebagai pengatur tekanan darah. Jadi apabila hormon ini berkurang, otomatis akan menyebabkan penurunan tekanan darah. Kemudian dehidrasi. Jadi teman-teman mungkin karena kekurangan cairan itu akan mengalami dehidrasi, akan mengalami shock. Nah pada kondisi ini volume darah juga dapat berkurang. Nah kondisi ini dapat memicu penurunan tekanan darah. Kemudian karena adanya infeksi, ketika infeksi yang terjadi dalam suatu jaringan itu akan menyebabkan sepsis sehingga tekanan darah juga menurun. Kemudian penyakit jantung, kemudian kekurangan nutrisi, ya, seperti kekurangan B12 dan asam folat, ini juga dapat menyebabkan anemia dan berakhir pada penurunan tekanan darah. Nah kemudian karena perdarahan dan juga reaksi alergi parah. Nah untuk gejalanya itu seperti apa? Jadi gejala daripada hipotensi itu yang pertama pasti teman-teman akan merasakan pusing, kemudian mual dan muntah, kemudian lemas, kemudian pandangan buram, ya, karena aliran darahnya tidak lancar secara baik. Kemudian konsentrasi juga berkurang akibat daripada pusing, mual, muntah dan juga lemas. Kemudian tubuh terasa tidak stabil. Jadi kita berjalan itu seperti tidak seimbang. Ini akan mengalami vertigo namanya. Kemudian pingsan, bahkan sesak napas. Nah kemudian kita masuk pada pencegahan. Nah, pencegahan itu yang pertama menghindari konsumsi minuman berkafein pada malam hari dan membatasi konsumsi alkohol. Nah, jadi kalau pada orang-orang yang sudah menderita hipotensi atau tekanan darah rendah itu tidak boleh mengkonsumsi kafein maupun alkohol. Kenapa? Karena akan mengganggu proses istirahat dan juga tidur. Jadi kafein ini akan membuat kita terjaga di malam hari dan rasa kantuk pun akan hilang. Nah kemudian makanan dalam porsi kecil namun sering dan tidak langsung berdiri setelah makan. Jadi setelah makan tunggu proses penyerapan dulu, setelah itu baru berdiri. Kemudian memposisikan kepala lebih tinggi ketika tidur. Nah kemudian berdiri secara perlahan dari posisi duduk atau berbaring. Nah pada hipotensi ini biasanya disebut dengan hipotensi ortostatik. Jadi kalau orang dengan hipotensi ortostatik ini pada saat dia duduk atau bangun tidur dan kemudian langsung berdiri, otomatis dia akan merasakan pusing. Nah ini namanya hipotensi ortostatik. Nah untuk itu untuk mencegah terjadinya pusing atau sakit kepala, nah itu teman-teman bisa duduk sejenak kemudian baru berdiri seperti itu. Kemudian menghindari terlalu lama berdiri atau duduk dan menghindari duduk bersila. Nah duduk bersila ini kenapa? Karena kalau terlalu lama otomatis pada saat kita bersila ada penekanan pada vena, ya, vena femoralis.
sehingga aliran darah itu tidak lancar. Nah, jadi aliran darahnya tidak lancar sehingga bisa menyebabkan pusing, kemudian sakit kepala juga, hipotensi. Ya, kemudian tidak membungkuk atau mengubah posisi secara tiba-tiba, jadi perlahan, kemudian menghindari mengangkat beban berat. Nah, itu. Kemudian untuk komplikasinya itu biasanya karena pusing, kemudian lemas. Ini disebabkan karena hipotensi yang berisiko menimbulkan cedera pada penderita akibat terjatuh. Nah, kalau sudah pusing lemas dan kita beraktivitas, otomatis akan menimbulkan risiko tingginya cedera karena kita kehilangan keseimbangan dan juga kesadaran. Nah, itu adalah komplikasi. Sedangkan hipotensi berat juga bisa menimbulkan shock, kemudian dapat membuat tubuh kekurangan oksigen karena jantung memumpah tidak stabil, kemudian kondisinya akan berdampak dan terganggunya fungsi berbagai organ seperti otak dan jantung. Nah, apabila tidak ditangani akan menyebabkan komplikasi yang lebih parah. Mungkin itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Semoga penjelasannya dapat bermanfaat dan teman-teman sekalian bisa menjadi perpanjangan secara verbal untuk menyampaikan pendidikan kesehatan yang sudah didapat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.